Nah, kalaulah F sama dengan N per, apa itu? Saya ulangi, frekuensi itu didefinisikan dengan banyak getaran dalam satuan waktu. Nah, kalau kita simbolkan frekuensi itu adalah F kecil, banyak getaran itu N kecil, dan waktu itu T kecil. Maka besarnya frekuensi sama dengan N per T. Nah, sampai sini connect ya. Oke, nah selanjutnya ada satu istilah lagi. Namanya adalah periode. Periode itu apa? Periode itu didefinisikan sebagai banyak waktu dalam satu getaran, kayak gitu. Nah, kalau kita rumuskan periode itu misalnya T gede, nah banyak waktu itu tadi udah T kecil kan? Nah, per getaran berarti N kecil, maka persamaannya adalah T besar sama dengan T kecil per dengan N. Nah, sampai di sini connect adik-adik. Bagaimana cara ininya? Frekuensi adalah banyak getaran dalam satuan waktu. Periode adalah banyak waktu dalam satu kali getaran. Nah, sampai di sini connect? Kira-kira? Oke, connect ya. Oke, nah kalau gitu kita lanjutkan ke pegasnya. Nah, ini sebenarnya kan materi pegas ini kalian akan dapati ketika masuk ke SMA kelas 2 kayak gitu. Jadi kalian itu adalah anak-anak yang istimewa sebenarnya. Jadi materi SMA kelas 2 sudah dibahas sekarang kayak gitu ya. Oke, nah pegas. Pegas tuh gimana sih? Pegas itu ya bentuknya seperti per Bang ya. Pegas tuh ya per kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya pegas mula-mula panjangnya kita misalkan X0. Lalu kemudian kalau kita tarik atau kita berikan beban, jadi bebannya seperti ini, maka panjangnya akan berubah jadi XT. Betul ya? Nah, terus kemudian ini ada namanya delta X. Nah, udah yang muntah-muntah silakan gitu. Nah, misalnya X0-nya sama dengan 6 meter. Kemudian XT-nya sama dengan 8 meter. Kira-kira delta X-nya berapa kira-kira, Nak? Ayo, berapa nih? Berapa berubahnya panjang dari sini kemari? 2 meter. 2. Iya, dari mana kamu dapatnya 2? Dari XT kurang 8. X0. Iya, berarti ini delta X sama dengan XT kurang X0. Gitu ya. Nah, ini kurang ya. Oke, nah saya ulangi sekali lagi. Misalnya, sebuah pegas X0-nya atau X mula-mulanya adalah 5 meter. Nah, ketika diberikan beban, bebannya itu ternyata pegas ini nambah panjang. Namanya XT misalnya. Nah, XT-nya misalnya adalah 15 meter. Kalau gitu delta X-nya berapa, Nak? Ayo, berapa ayo delta X-nya? 10. Iya, dari mana kamu 10. tahu? Iya, 10 dari XT 15 dikurang kurang 5. X0, dari 15 dikurang 5 sama dengan 10 meter. Easy kan? Easy Bang, easy banget. Nah, dari situ lahirlah seseorang namanya si Hooke. Buat hukum namanya hukum Hooke. Nah, dari ide ini muncul seorang namanya siapa? Si Hooke. Buat hukum namanya hukum Hooke. Si Hooke bilang seperti apa? Si Hooke bilang seperti ini, Nak. Gaya atau beban yang diberikan pada pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya. Karena ini masih tanda sebanding, supaya dibuat sama dengan muncul sebuah konstanta K kali delta X. Jadi persamaan dari hukum Hooke itu ya F sama dengan K kali delta X. Apa itu F? F itu adalah gaya atau beban. Nah, ya gitu. Terus kemudian K itu apa? K itu adalah konstanta pegas. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah the value of pegas, harga diri dari sebuah pegas kayak gitu. Satuannya adalah Newton per meter. Lalu kemudian ada namanya delta X. Apa itu delta X tadi? Perubahan panjang pegas. Perubahan panjang pegas. Ini mohon maaf ya, tulisan saya jelek ya. Ya, satuannya adalah meter kayak gitu ya. Oke, nah sampai di sini bisa diterima atau ada pertanyaan? Ya, ini nanti catatannya saya kasih ke grup nanti ya. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke. Enggak. Nah, jika tidak ada kita lanjutin ya.
Ini agak Ya. nomor pegas ini kan agak panjang dikit. Jadi di beberapa YouTube saya tengok kan apa namanya emang panjang ya masalah ini kayak gitu. Oke. Mohon maaf izin sebentar untuk minum. Saya kebanyakan makan durian sebenarnya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, lalu kemudian ada bab judulnya itu adalah frekuensi pegas. Nah, judul babnya adalah frekuensi pegas. Baru kita mau jawab soal tadi ya. Frekuensi pegas. Gimana tuh frekuensi pegas? Jadi pegas itu misalnya mula-mula seperti ini. Nah, lalu dia diberi beban, tentu dia akan nambah panjang kayak gitu kan. Nah, ketika dia diberi beban, maka muncul F di sini. F apa? Ya F pegas, Bang. Besarnya adalah K kali dengan delta X. Kita sebut F pegas kayak gitu. Nah, asumsikan pegas ini misalnya melakukan gerakan berputar penuh. Nah, bisa bayangin ya, asumsikan pegas ini mengalami gerakan perputaran penuh kayak gitu. Sehingga ada satu gaya lagi di sini namanya adalah F sentripetal. Nah, F sentripetal itu adalah gaya yang menahan pegas itu supaya nggak jatuh gitu. Nah, besarnya F sentripetal sama dengan M kali V per dengan R kuadrat. MV kuadrat per R, MV kuadrat per dengan R kayak gitu. Nah, inilah persamaan untuk gaya sentripetal. Nah, karena dia ketika diputar-putar tidak putus, maka besarnya gaya pegas harus sama dengan gaya sentripetal. Nah, gaya pegas tadi apa rumusnya? K kali dengan delta X. Kalau gaya sentripetal apa rumusnya? Ya M P kuadrat per dengan R, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau diskusi dulu nih, kita bedah nih. Yang dikatakan delta X itu kemana? Oh Bang, dari sini kemari kan delta X Bang tadi kan. Oke. Terus kemudian lagi dari sini kemari disebut dengan apa? Oh jari-jari juga Bang. Oh berarti dalam hal ini delta X-nya dianggap sama dengan jari. Nah, kalau gitu boleh dong. Iya, boleh dong kita kali silang. Berarti ini K kali delta X sama, sebelumnya ya, M V kuadrat per dengan delta X. Kayak gitu. Sehingga menghasilkan K kali delta X kali delta X. Apa jadinya? Delta X kuadrat. Sama dengan M kali V kuadrat. Gitu ya. Udah sampai di sini nih connect nih ceritanya. Dewa kan. Dah. Yuk. Nah, terus selanjutnya, Bang, itu kan ada V. V itu kan kecepatan gerak kan? Kecepatan gerak pada lintasan lurus. Sementara tadi asumsinya adalah gerak melingkar. Asumsinya ya. Nah, kalau kayak gitu nggak boleh ada V nih. Oh, kalau kayak gitu kita mainkan. Ada namanya itu translate fisika. Nah, ini saya buat kotak seperti ini. Namanya translate fisika. Jadi nggak cuma Google yang ada translate fisika pun ada juga translate-nya. Translate fisika. Gimana translate-nya, Bang? Kalau di sini namanya gerak lurus, kalau di sini namanya gerak melingkar atau gerak rotasi. Nah, kalau pada gerak lurus ada V, gerak melingkar ada omega. Kalau pada gerak lurus, ya V itu kecepatan, omega itu adalah kecepatan sudut. Kalau pada gerak lurus ada A, pada gerak melingkar ada alfa, percepatan sudut. Kalau pada gerak lurus ada S atau posisi, maka pada gerak melingkar ada yang namanya posisi sudut. Namanya adalah theta. Saya ulangi ya. Kalau misalnya pada gerak lurus ada V, gerak melingkar ada omega. Apa itu? Kecepatan sudut. Kalau gerak lurus ada percepatan namanya A, gerak melingkar ada alfa. Apa itu? Percepatan sudut. Kalau gerak lurus ada S, gerak melingkar ada theta. Apa itu? Posisi sudut. Gampang kan? Nah, di mana hubungannya dihubungkan romantis oleh R. Jadi, untuk mencari V sama dengan R dikali omega. Kalau untuk mencari A, ketebak dong. Apa ini, nak? R dikali alfa. Kalau untuk mencari S sama dengan apa, nak? R dikali theta. Nah, ketebak kan polanya kan? Nah, yuk kalau kayak gitu V ini harus kita ganti jadi omega. Kalau kayak gitu persamaannya jadi apa sekarang? K kali delta X kuadrat sama dengan M. Oke, V-nya kita ganti jadi omega. Berarti R dikali dengan omega. Tapi ini kuadrat. Berarti R kuadrat dikali omega kuadrat.
Ya kan? Nah, bukankah tadi delta X-nya sama dengan R? Kalau gitu, delta X sama R boleh kita eksekusi. Sehingga tinggallah persamaan K sama dengan M dikali dengan omega kuadrat. Nah, sampai di sini paham dulu nih persamaannya. K sama dengan M omega kuadrat. Bisa? Pak, bisa ulang lagi penjelasannya Dari mana, Nak? dari translate fisikanya. Oh, translate fisika ya. Nah, dalam fisika ada istilahnya itu translate fisika. Jadi kalau misalnya pada gerak lurus, ini gerak melingkar nih, translate-nya dari gerak lurus ke gerak melingkar. Kalau misalnya pada gerak lurus ada V, gerak melingkarnya ada omega, kecepatan sudut. V ini kan kecepatan. Omega itu kecepatan sudut, tinggal nama sudutnya aja di belakang. Kalau gerak lurus ada percepatan, gerak melingkarnya ada alfa atau percepatan sudut. Kalau misalnya pada gerak lurus ada S, gerak melingkarnya ada theta. Bang, maksud translate itu gimana sih, Bang? Maksudnya gini loh. Kalau misalnya dulu-dulu kita belajar namanya GLB. Apa rumus GLB, Nak? S sama dengan V kali T gitu ya. Nah, ada bab namanya gerak melingkar beraturan, GMB. S-nya jadi apa? Ayo tebak, S-nya jadi apa, Nak? S-nya jadi theta. V-nya jadi apa? V-nya jadi omega. Omega. T-nya tetap kayak gitu maksudnya. Kalau misalnya ada bab judulnya gerak lurus berubah beraturan, salah satu rumusnya adalah PT sama dengan V0 plus minus AT misalnya kan. Ada bab namanya gerak melingkar berubah beraturan. Gimana cara kita translate-nya? VT jadi apa? Omega. Omega T. V0 jadi apa? Omega 0. A-nya jadi apa? A-nya jadi alfa. T-nya tetap. Kayak gitu. Itu maksud dari si translate tadi. Kayak gitu. Jadi yang V ini harus kita translatekan menjadi omega. Kayak itu. Nah, kita ubah tuh gimana caranya? Apa hubungan V ke omega? Dihubungkan oleh R. V sama dengan R kali omega. Nah, kita ganti nih. V-nya kita ubah jadi R kali omega. Karena ini kuadrat, maka harus kita kuadratin juga. Kayak gitu. Nah, tadi delta X-nya sama dengan R. Nah, maka boleh kita coret nih. Cerot. Kan kayak gitu ya. Sehingga tinggal K sama dengan M kali omega kuadrat. Nah, connect ya. Oke, nah selanjutnya ini tinta biru. Nah, oh sorry, ini aja tinta biru. Nah, selanjutnya dalam getaran itu, nah ada rumus yang wajib kamu hafal. Ingat ya, ada rumus yang wajib hafal. Ini saya kotakin sekali lagi. Oh banyak nih Bang ya ternyata rumusnya. Nggak banyak sih, cuman ya gitulah kayak gitu ya. Rumus wajib hafal. Ada rumus wajib hafal. Apa itu Bang rumusnya? Satu aja. Omega sama dengan 2pi dikali dengan omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Kayak gitu. Apa rumus yang wajib dihafal, Nak? Ayo. Omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Kayak gitu. Kali frekuensi. Iya, pinter. Yuk, nah sekarang kita ganti yuk. Kita mau cari frekuensinya nih. Kan tadi kan soalnya tentang frekuensi ya. Oke, nah ayo. K sama dengan, ayo kita ganti. M, omeganya kita ganti, Nak. Jadi apa? Jadi 2pi kali frekuensi gitu kan. Nah, tapi ini kuadrat. Ya, tapi ini kuadrat. Berarti ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Betul ya? Nah, sekarang Nak kita kuadratin. K sama dengan M. 2 kuadrat itu kan 4 ya. Pi kuadrat ya, Pi kuadrat. F kuadrat ya, F kuadrat. Kayak gitu kan. Nah, kita mau cari F-nya sekarang. Ini nih mau kita cari. Gimana nih ngolah TKP-nya? F kuadrat sama dengan, berarti gimana? K per dengan M dikali 4pi kuadrat. Betul ya? Kalau F aja berarti gimana? Kalau F aja berarti gimana? Berarti diakarin, Bang. Diakarin. Oh, sorry. Oke, kalau F aja berarti diakarin, Bang. Ini kan berarti ada angka 1 ya. Berarti 1 per
4 itu berapa akarnya? 2. Pi kuadrat berapa akarnya? 2pi. Berarti persamaannya jadi K per dengan M. Jadi inilah persamaan frekuensi yang akan kita pakai bahwasanya, nah inilah frekuensi yang akan kita pakai nantinya. Apa rumus frekuensi nak berarti? Frekuensi sama dengan 1/2pi akar dari K per M. Nah, anak fisika ngebacanya seperti ini. Ingat ya, anak fisika ngebacanya bahwasanya frekuensi bergantung pada konstanta pegas. Frekuensi bergantung pada massa pegas yang digantung, gitu kan? Nah, kalau misalnya selain dari frekuensi, saya misalkan periode. Periode berarti gimana? Periode itu nak kebalikan dari frekuensi. Berarti periodenya berapa berarti? Ya tinggal kita balik. 1/2pi akan menjadi 2pi per dengan M per dengan K. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini paham kira-kira nak? Oke, kita bahas soalnya ya. Nah, bahas soalnya ya. Oke. Oke, nah apa namanya itu? Oh ini ternyata periode nih ditanya. Nah guys, besaran yang menentukan, nampak nak ininya screenshotnya? Soalnya nampak? Nampak. Nampak ya? Oke, saya ulangi nak ya. Kita langsung ke soalnya. Besaran yang menentukan periode osilasi beban yang digantungkan pada salah satu gas vertikal adalah titik-titik berapa? Oke nak, periode pegas tadi gimana persamaannya nak? Sorry ini. Oke, kalau frekuensi tadi sama dengan apa? 1/2pi akar dengan K per dengan M. Kalau periode berarti berapa? Ya kebalikan, 2pi akar M per K. Berarti siapa yang bergantung sama periode? Pertama adalah massa. Yang kedua adalah siapa? Yang kedua adalah konstanta pegas. Nah, di sini nih ada beberapa reviewer yang pengen saya review gitu. Reviewer saya review ya. Asik nih ya. Ini gimana cara ngapus ini? Nggak bisa ya. Oh, ini ngapusnya. Oke, ini Oke, review YouTube 1 kayak gitu. Jadi mungkin nanti review YouTube pertama. Jadi ada yang berasumsi jawabannya adalah seperti ini. Nah, dia beranggapan bahwasanya periode itu pakai rumus yang sama, 2pi akar dari M per K. Maka yang mempengaruhi periode pegas adalah pertama massa. Nah, yang kedua adalah luas penampang pegas. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang 1 dan 3 atau yang B kayak gitu atau yang B. Kenapa dia memilih yang B? Alasannya adalah luas penampang pegas itu adalah luas penampang pegas itu sebanding nilai K kayak gitu. Jadi semakin besar luasnya maka K di situ makin besar kayak gitu. Nah, ini sedikit ilmu pengetahuan ya. Nah, sepanjang pengetahuan kami atau sepanjang observasi bacaan yang kami baca, nah K itu adalah nilai konstanta karakteristik pegas, nilai konstanta karakteristik pegas, karakteristik pegas. Jadi nilai K itu nggak cuma bergantung pada luas penampangnya, tapi juga bergantung sama bahannya karena ada karakteristik. Misal seperti ini, ada pegas 1, ada pegas 2, luas penampangnya sama misalnya. Tapi ini yang dari besi, ini yang dari aluminium, tentu akan berbeda nilai K-nya, walaupun karakteristik pegasnya sama kayak gitu. Maka kami agak tidak cocok kalau misalnya jawabannya B, meskipun ada beberapa YouTuber fisika yang menjawabnya B dengan alasan luas penampang pegas itu sebanding dengan nilai K kayak gitu. Terus kemudian ada review kedua kayak gitu. Review kedua kira-kira bentuknya seperti ini. Review YouTube 2.
Nah, rumusnya tetap dipakai sama, yaitu apa? T sama dengan apa, nak? 2pi akar dari M per dengan K. Nah, dia pakai satu rumus lagi, yaitu apa namanya tuh? Hukum Hooke F pegas sama dengan K kali dengan delta X. Nah, kalau kayak gitu, K itu berpengaruh sama si F pegas. Nah, dan berpengaruh juga pada delta X. Nah, delta X itu dianggapnya sebagai dengan amplitudo kayak gitu. Jadi kan K delta X itu kan perubahan panjang ketika maksimum. Amplitudo itu simpangan maksimum, sama-sama maksimumnya ada kayak gitu. Jadi dia menganggap delta X-nya sama dengan amplitudo. Nah, F pegas itu, nah, momen itu kan gaya, berarti kan M kali gravitasi. Berarti periode pegas itu bergantung sama 3 karakter. Yang pertama adalah massa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah percepatan gravitasi. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah amplitudonya. Amplitudo yang dianggapnya sebagai dengan perubahan delta X. Maka jawaban yang benar yang mana? Oh, 1, 2, 4. Nomor 3 ini salah ya. Oke, nah sekarang 3 itu salah. Oh, berarti 1, 2, dan 3 ini salah karena ada 3-nya. 1, 3 ini salah karena ada 3-nya. Nah, semua benar ini kan maksudnya kan 1, 2, dan 3 kan. Nah, berarti ini juga salah nih karena ada 3-nya. Maka dia memilih jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, kalau abang sendiri gimana? Lebih condong ke B atau ke yang C kayak gitu? Kalau saya pribadi lebih condong kepada yang C kayak gitu. Kalau saya pribadi. Oke. Nah, ada pertanyaan kira-kira, nak? Ada. Bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Oke, ya Allah gitu ya. Istighfar semua, ya Allah. Ini kalian nggak liburan di sekolah nih? Enggak. Enggak ya. Istimewa. Kami. Oke. Nah, nomor 22. 2. Nah, siapa yang baca soalnya kira-kira? Siapa nih? MC2 Aceh Jaya. Redmi Note 9. Baca lo, nak. Pesawat terbang. 22. Ya. Pesawat terbang dengan massa maksimum 233 ton, mengangkat jamaah hilang ya. haji dari Tanah Suci menuju Bandara Juanda, Surabaya. Pada saat di Bandara Juanda, pesawat menempuh jarak 1.120 meter di sepanjang landasan sejak mendarat sampai berhenti dalam waktu 32 detik. Jika pelambatan pesawat konstanta, maka 1. Oke, nah kelajuannya berapa ya? Kecepatan rata-ratanya berapa? Percepatannya berapa? Energi kinetiknya berapa? Kan kayak gitu ya. Nah, dalam hal ini, nak, kalau ada 1, 2, 3, dan 4, senormal-normalnya, yang pertama kita cek adalah 1. Biasanya kalau 1 benar, 3 pun benar. Biasa, kecuali dalam kasus yang nomor 1 tadi ya, harus kita cek semuanya. Nah, terus kemudian baru setelah itu kita cek yang nomor 4 kayak gitu. Nah, nomor 4 ini benar atau enggak? Yuk kita cek dulu yuk kayak gitu. Nah, kita kasih teorinya dulu ya. Nah, ini bedah soal. Ya. Sebentar ya, saya ini dulu. Nah. Oke, udah kelihatan wordnya, nak. Kita bahas dulu namanya GL. Apa namanya tuh? Iya, gerak lurus ya. Oke, gerak lurus. Nah, ini harap diungsikan. Mana nih? Oke, nah. Nampak wordnya kan?
Nampak ya? Oke, nah kita bahas dulu namanya gerak lurus. Gerak lurus itu apa, Bang? Ya, gerak lurus itu ya gerak pada lintasan yang lurus, kayak gitu. Nah, gerak lurus itu terbagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah GLB, yang kedua namanya adalah GLBB. Kan kayak gitu ya? Oke. Ya, GLB itu apa? Gerak lurus beraturan, Bang Ipul. Nah, pada gerak beraturan. Pinter. Pada gerak lurus beraturan berlaku satu rumus, yaitu S sama dengan V dikali dengan V kali T. Kalau GLBB ada berapa rumus, Nak? Ada? Ada tiga rumus. Oke, gimana cara ngingatnya? Yang pertama, ingat nih, Nak ya. Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Nah, yang pertama apa, Nak? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Ya. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Oke, yang kedua apa, Nak? Setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Iya, vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Oke. Yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan, kayak gitu. Nah, agak unik ya. Oke, nah plus itu digunakan saat dipercepat, sementara min itu digunakan saat diperlambat. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas yang namanya energi. Energi itu ada banyak sebenarnya. Cuman dalam hal fisika, energi itu kita batasin. Dalam hal, bukan fisika sih, mekanika. Ke hal gerak misalnya. Energi itu kita batasin. Pertama namanya adalah energi kinetik. Yang kedua namanya adalah energi potensial. Nah, energi kinetik itu apa rumusnya? Setengah dikali M kali V kuadrat atau delta V kuadrat ya. Oke, energi potensial itu apa? Energi potensial itu ternyata ada dua, guys. Nah, yang sering dibahas di sini. Pertama namanya adalah energi potensial gravitasi. Persamaannya adalah massa kali gravitasi dikali tinggi atau MGH. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Nah, ini yang sering muncul. Nah, yang rumusnya adalah setengah dikali K kali dengan delta X kuadrat. Nah, ingat ya. Oke, ini yang sering-sering muncul nih. Lalu kemudian satu lagi, ada rupanya, energi mekanik. Hampir kelupaan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial yang nilainya selalu tetap atau konstan. Ambil contoh misalnya. Kalau misalnya nih, ada seseorang ngelempar bola ke atas. Ini bolanya miring ya. Oke, ngelempar bolanya ke atas. Ceceknya lurus ya, walaupun agak mereng ya. Nah, di sini energi kinetiknya adalah maksimum. Nah, berarti energi potensialnya adalah minimum karena nggak punya dasar, karena nggak punya ketinggian. Nah, pada kasus ini EK-nya justru minimum. Nah, EP-nya karena dia punya ketinggian maka namanya maksimum. Maksudnya, Bang? Maksudnya gini loh. Nah, kalau misalnya ini ada sebuah benda yang kita lemparkan ke atas, ciu gitu kan. Nah, lalu kemudian saya taruh di sini EK-nya sama dengan 600 Joule. Misalnya EP-nya kan 0 ya. Nah, di sini berarti EP-nya berarti kebalik. EP-nya 600, EK-nya sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi ketika titik ini? Misalnya EP-nya sama dengan 400. EK-nya berapa? Ayo, berapa ayo? 200. Kenapa? Karena total dari penjumlahannya haruslah tetap sama, yaitu 600. Gitu ya. Nah, hal yang paling penting lagi adalah hukum kekekalan energi, di mana energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, kayak gitu. Nah, misalnya usaha bisa berubah menjadi energi potensial atau sebaliknya. Energi potensial juga bisa berubah menjadi energi kinetik atau sebaliknya gitu. Nah, udah bisa ya? Kalau udah bisa kita bahas nih soal nomor 22.
Udah habis. Nah, yuk. Coba ya. Gimana nak? Coba. Kenapa nak? Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang bertanya lewat chat nih? Yang coba ulang yang rumus tentang apa dari EP sama EK. Oke, EP sama TK gitu ya. Oke. Nah, misal konteksnya seperti ini nak, ya. Sebentar nak ya, ada yang hubungi. Dari mana Pak? Ini? Oh, untuk tryout Pak. Oh, untuk tryout. Boleh ini namanya siapa Pak? Bisa ubah sekarang. Pak, ini saya ubahnya paling bisa 9/10 Pak. Karena saya lagi masuk Zoom nih. Laptopnya pakai. Bisa ditunggu Pak, bisa ditunggu Pak 9/10 Pak. Bisa, cuma bisa laptopnya lagi saya pakai untuk belajar. Kalau saya keluar agak repot nih. Begitu sih. Coba saya Pak, WA aja nomor Pak, buat saya. Oke guys, maaf terganggu. Nah, yuk kita bedah lagi. Masuk soal. Yang itu tolong Bang. Yang ini ya. Garis biru. Sini ya, yang di sini ya. Oke. Yang dari Nah, tadi saya bilangnya gimana, Nak? Saya bilangnya bahwasanya ada namanya hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi misalnya energi potensial, perubahan energi potensial bisa berubah menjadi perubahan energi kinetik. Usaha bisa berubah menjadi perubahan energi potensial, begitupun sebaliknya, kayak gitunya sebaliknya juga ya. Nah, usaha bisa berubah menjadi perubahan energi kinetik, begitupun sebaliknya. Ambil contoh misal seperti ini. Ada suatu benda misalnya, ada sebuah benda misalnya adalah benda ini nak kita taruh semasa F ya. F-nya 20 sekon misalnya. Masanya adalah berapa kita taruh ya? 2 kilogram misalnya. Lalu kemudian benda ini nak berpindah sejauh misalnya S. S-nya adalah 5 meter kayak gitu. Berapakah kecepatan bendanya? Nah, kita tahu ada F, ada S, berarti ada yang namanya usaha. Kalau ditanya kecepatan berarti hubungannya dengan energi kinetik. Nah, berarti usaha sama dengan perubahan energi kinetik kayak gitu ya. F-nya apa rumusnya? Ya W pula lagi. W-nya sama dengan perubahan energi kinetik. W itu apa rumusnya? F kali S ya, usaha. Energi kinetik apa? Ya setengah M V kuadrat. F-nya berapa tadi? 20. S-nya berapa? 5 setengah. M-nya berapa? 2. V-nya ditanya. Kayak gitu. Nah, jadi bisa seperti ini. 20 kali 5, 100. V kuadrat. Kalau gitu V-nya berapa? Jadi 10. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, nah sekarang kita lanjutkan soal yang tadi. Oke, siapa yang coba dijawab dulu nak? Option jawabannya apa nama itu? Siapa pilih A, siapa pilih B, siapa pilih C?
Udah dijawab semuanya? Ayo, dalam 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, siapa? A, B, C, D, E. Ya, ayo, jawab. Oke, sudah? Kalau sudah jawab, ayo kita ini yuk, kita eksekusi yuk. Nah, kita bahas ya. Pesawat terbang dengan maksimum 233 ton. Ini kelihatan kan soalnya kan? Ya, berarti M-nya sama dengan 233. Adik Lisa. Oh, itu udah balik tuh. Kok di mic-nya? Wah. Nah, oke. Yuk kita balik ya. Oke guys, kawan-kawan, mari kita bahas ya. Oke, pesawat terbang, kelihatan soalnya kan? Kelihatan. Oke, pesawat terbang dengan maksimum M-nya 233 ton. Berarti kan 1 ton itu kan 1000 kilo ya. Berarti 233 ini berarti sama dengan berapa nih? Ya, 233.000 kilogram ya. Nah, mengangkut jamaah haji dari Tanah Suci menuju Bandara Juanda. Pada saat di Bandara Juanda, pesawat menempuh jarak 1120 meter di sepanjang lintasan. Berarti ini adalah lintasan pesawat menempuh jarak 1120 meter di sepanjang landasan. Oh, landasannya ya. Oke, sejak mendarat sampai berhenti. Kalau berhenti berarti V akhirnya berapa, Nak? V terakhirnya sama dengan 0. Dalam waktu 32 detik. Berarti ini T ya. Sementara ini S ya. Oke, nah. Terus ayo kita jawab, Nak. Kelajuan pesawat saat mendarat adalah 70 meter per second. Berarti ini kan, misal gini nih. Ciu gitu kan. Ini pesawatnya nih. Ciup mendarat. Nah, sampai di sini kan dia kan nggak langsung berhenti kan. Dia ngerem. Ciup. Kayak gitu kan. Baru sampai berhenti. VT-nya di sini adalah 0 meter per second. Dalam waktu berapa? 32 detik. Nah, di mana panjang lintasannya S-nya adalah 1120 kayak gitu. Ya kan? Nah, 1120 ditanya adalah kecepatan kelajuan pesawat saat mendarat. Berarti ditanya adalah V0. Oke, pakai rumus apa, Nak? Ayo, tadi GLBB ada berapa 3 rumus ya? Yang pertama apa rumus GLBB, Nak? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Oke, yang kedua setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat, ya kan? Yang ketiga vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus 2 anak setan. Nah, kita mau cari V0-nya. V0 itu pakai rumus nomor berapa? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tapi ada S-nya. Oh, berarti 1 nggak boleh. 2 boleh, 3 boleh. Oh, tapi ada T-nya. Oh, berarti 2 boleh, 3 nggak boleh. Karena ada T ya. Maka kita pakai nih. Setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus atau minus? Minus dong. Karena kan diperlambat kan? Oke, setengah AT kuadrat. Oke, nah. Oke, S-nya berapa guys? S-nya adalah 1120. V0-nya berapa? Itulah mau kita hitung guys. T-nya 32. Nah, setengah dari A-nya berapa? A-nya belum tahu guys. Jadi A-nya lah mau. A-nya dulu berarti kita hitung ya. A itu didapat dari persamaan yang pertama. Di mana vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus ya. Dalam hal ini minus ya. A kali T. Berarti VT-nya kan 0 ya. V0-nya mau kita cari. A-nya ya A. T-nya 32 ya. Dalam hal ini berarti A32 sama dengan V0. Kalau gitu A-nya sama dengan V0 per dengan 32. Kayak gitu ya. Oke, A-nya kita ganti, Nak. Jadi V0 per dengan 32 gitu ya. Betul kan? Oke, dikali T kuadrat. T kuadrat itu kan 32, tapi karena dia kuadrat 32 kali 32 ya. Oke, matiin. Nah, yang mana bisa mati lagi? Matiin. Berapa nih? Berarti jadi berapa nih?
16 ya. Oke, nah tinggallah angka 1120 sama dengan 16 fenol ya. Kalau 32 kurangin ya, berarti 16 fenol kayak gitu ya. Nah, kita bagi nih berapa nih? Fenol sama dengan 1120 per dengan 16 ya. Oke, berapa nih guys? Berapa ini guys? 1120 bagi dengan 16. Sama-sama bagi 2 berapa guys? 560 ya. 560 per dengan 8 ya. Sama-sama bagi 2 berapa guys? Berarti 280 per 4 ya. Betul? Ya, sama-sama bagi 2 berapa guys? Ya, 28 bagi 4, 70 ya. Oke, berarti 70. Nomor 1 benar. Kayak gitu. Betul. Nah, yuk kita masukin untuk nomor 3 yuk. Betul nggak? Kalau ini kan fenol ya. Fenolnya 70. Ayo kita masukin. A itu sama dengan fenol per 32. Kalau gitu kita masukin yuk. Berarti A sama dengan 70 per dengan 32. Berapa nih sama-sama bagi 2? 35 per 16. Nah, 35 per 16 dapat nggak segini? 2,18. Coba hitung mana? 35 bagi... mana nih? 16. Ya, 16 bagi 16 kali 2 itu kan 32. Berarti betul ya? Oke, maka nomor 1 dan 3 betul. Nah, kecepatan rata-rata pesawat. Oke, ketika nomor 1 benar, 3 benar, maka kita cek nomor. Oh, ada nomor ini lagi ya? 4. Nomor 2 dulu kita cek nih. Kecepatan rata-rata pesawat selama di landasan. Berapa V rata-ratanya? Oh, nomor 4 dulu lah kita berarti. Kalau 4 benar berarti semuanya benar ya. Oke, energi kinetik pesawat saat mendarat hingga berhenti adalah berapa? Nah, ini mungkin waktu kita nggak cukup nih. Cuman bisa di apa namanya tuh adik-adik akalin bahwasanya energi kinetik sama dengan apa nak? Setengah M kali V kuadrat. Oke, setengah. M-nya berapa? M-nya adalah 233,000 ya. Fenolnya berapa? V kuadrat. V kuadratnya berapa? Oh, ini delta V ya. Delta V berarti kan V awal, V terakhir dikurang dengan fenol. Kayak gitu. Berarti VT-nya dimasukin nih. VT-nya sama dengan berapa nih guys? Oh, kita cari VT lagi ya. VT-nya belum. Oh, VT-nya udah 0. Fenolnya tadi berapa? 70. Oke, dikurangin nih. Oke, mungkin nanti jadi ini ya, karena waktu kita sudah mau berakhir nih. Jadi mungkin ini nggak sempat terreview habis, tapi yang pasti persamaannya adalah EK sama dengan setengah EK sama dengan setengah M kali delta V kuadrat. Jadi anak-anak, adik-adik bisa cek nanti apakah jawabannya betul dapat segini. Cuman kalau dari perhitungan saya kayaknya nggak dapat sih kayak gitu. Oke. Nah, betul. Ya, maka jawabannya adalah 1, 3 kayak gitu. Oke. Ya, yuks. Oke kawan-kawan, kita jumpa lagi besok ya. Oke, mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.